Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ikhwah semua? Alhamdulillah, eh, kita sudah di akhir Ramadan. Mudah-mudahan semua puasa kita, sholat kita di Ramadan, mudah-mudahan Allah SWT terima dan dilipat gandakan pahalanya. Alhamdulillah sekarang kita bersama dengan saudara kita. Tentunya beliau jebolan Mesir ya. Bukan keluaran, kalau keluaran berarti selesai. Kalau jebolan berarti jebol. Dikeluarkan. Tapi insya Allah ini ada hikmah terbaik ya, karena memang sebelumnya juga ada yang seperti beliau dan pas pulang di Indonesia itu langsung menjadi jadi mudir. Tapi sebelum kita mulai mungkin taruh dulu seperti ya, perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal, asal dari Masamba, Sulawesi Selatan. SMP, SD, SMP, SMA di MTS di Hidayatullah Masamba, kemudian melanjutkan aliyahnya di Ahlus Sufa Gunung Binjai kalau Balikpapan. SD-nya SD-nya di kampung di SDN 139 Tolada. Nah, SDN 139 ini ada anggota ini. Jadi sebenarnya kita akan mengulas bagaimana beliau bisa ke Mesir. Apa yang membuat Akhi Amal ini bisa pingin untuk melanjutkan studi di Mesir? Sebenarnya niat belajar ke Mesir itu sudah ada ketika kelas 2 MTS di Hidayatullah Masamba. Jadi pada saat itu karena dari kecil memang gemar membaca, jadi setiap kali ada majalah baru yang datang ke kantor, majalah Hidayatullah, itu sebelum diambil sama guru-guru yang punya, karena setiap majalah itu sudah ada namanya. Jadi sebelum diambil, saya ambil duluan baca semua, baru kembalikan. Jadi seolah-olah tidak pernah dibaca. Nah, terkadang di dalam majalah itu dibahas tentang tentang Mesir, tentang Al Azhar. Wah, jadi apa, ada gambaran. Itu yang dibahas apa itu bisa? Dibahas itu tentang Al Azhar, Keilmuannya atau keilmuannya. Karena kalau dilihat dari sisi sejarah itu, dulu umat Islam itu punya 3 kota peradaban. Yang pertama Cordoba, kedua yang pertama Baghdad, kedua Cordoba, kemudian Kairo di Mesir. Lalu seiring berzamannya zaman, 2 di antara 3 kota ini sudah hilang di telan masa, ya, Cordoba, berikut juga Baghdad, hingga tersisa Kairo Mesir yang masih bersinar sampai sekarang, terlebih dalam hal keilmuan. Iya. Jadi beliau itu membaca sejarah Islam ya, sampai mengatakan bahwa memang Mesir itu hadarahnya keislaman itu sangat kental. Jadi beliau tuh tertarik karena memang keilmuan di Mesir itu insya Allah nyambung kepada Rasulullah SAW. Jadi untuk perjalanan ke Mesir setelah lulus SMA itu seperti apa? Lulus SMA di Ahlus Sufa karena wajib sebagaimana peraturan, yakni menjadi pengasuh selama setahun. Jadi saya ditugaskan di Ahlus Sufa juga menjadi pengasuh, hingga kemudian teman-teman itu di akhir masa kepengasuhan kami itu sibuk mendaftar di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Misalnya di Aroya, ada di Libya, itu mendaftar. Bahkan terkadang teman-teman itu bukan cuman mendaftar di satu tempat, bahkan ada di 4 tempat sekaligus itu mendaftar. Sementara saya pada saat itu karena masih sibuk dengan amanah yang diberikan oleh
pondok belum satu pun belum ada tempat yang saya daftarkan, karena pada saat itu emang dari awal itu sudah niat pokoknya saya akan kuliah itu di Mesir saja. Sampai kemudian teman-teman itu heran karena mereka sudah pada sibuk, saya masih santai. Teman itu bertanya, kamu tidak kuliah kah? Bilang, enggak, kataku. Bilang, Mesir belum buka. Nantilah ketika terdengar kabar, ada salah seorang teman memberikan kabar bahwa Al-Azhar dari Kemenak itu, jalur Kemenak membuka pendaftaran. Akhirnya langsung saya fokus di situ, amanah saya tinggalkan. Jadi berawal dari situ saya daftarkan bersama dengan 5 teman saya dari Ahlus Sufa. Semuanya lolos dulu 5 orang. Di antara 5 itu hanya 2 orang aja yang lolos. Teman saya juga namanya Muhammad Ihsan Apusma dan Haryanto. Mana beliau sekarang? Sekarang beliau masih di Mesir. Masya Allah, mudah-mudahan Allah menjaga beliau ya. Nah, jadi perjuangan untuk daftar ke Mesir itu seperti apa? Jadi karena basic hafalan kami di Ahlus Sufa itu sangat sedikit, jadi ketika ujian, kebetulan pada saat itu lagi masa-masa corona, jadi ujiannya itu pakai sistem online. Sistem online pada saat itu hari Rabu kalau tidak salah kami oleh kepala sekolah kami Ustadz Basit disuruh pergi ke rumahnya, karena kebetulan di rumahnya itu ada wifi, karena kalau di Ahlus Sufa jaringan tidak kuat. Akhirnya kami turun pagi-pagi, tepat di sekitar jam 9, semua karena pada saat itu jadwal ujiannya sekitar jam 9. Di antara kelima teman itu cuman saya aja yang keluar soal ujiannya. Jadi semuanya itu teman-teman itu error, laptopnya error, jadi cuman saya aja yang keluar. Akhirnya saya kerjakan apa adanya hingga keluar nilai, karena dari situ langsung keluar nilai sekitar 4, sekian. Sementara nilai standarnya itu di atas 6. Jadi pada saat itu saya sendiri tidak lolos. Ketika saya tidak lolos itu setelah ba'da zuhur, semua yang tadi tidak keluar soalnya teman-teman tadi itu langsung keluar semua, 4-4-nya itu. Akhirnya mereka kerjakan, dan karena kebetulan sistemnya online, jadi sebagian di antara mereka itu ada yang bantu kakak kelas itu. Akhirnya semuanya lolos, 4-nya semuanya lolos di tes bahasa Arab itu. Habis itu Habis kan ada dua ujian. Yang pertama bahasa Arab, yang kedua Nahu, bukan, Al-Quran. apa sih itu kalau tes wawancara. Jadi keempat-empatnya itu semua ikut tes wawancara. Saya lupa hari apa. Qadarullah di antara keempat itu hanya 2 orang yang lolos. Itulah Itu tadi. wawancara apa sih yang ditanya? Wawancara itu karena saya tidak ikut, jadi cuma dengar cerita dari teman-teman. Katanya ditanya tentang bagaimana pendapatmu tentang misalnya cadar, atau bagaimana pandanganmu tentang hukum kisos yang berlaku di negara Arab misalnya. Jadi tanya-tanya tentang seputar itu aja. Oke. Setelahnya apa tadi? Apa Ustaz? Setelahnya pas wawancara itu, setelah wawancara sekitar ada sekitar 2 minggu setelah itu keluarlah hasil ujian dari ribuan yang mendaftar pada saat itu. terus lolos itu yang Iya, alhamdulillah lolos mereka. lolos semua. Cuman 2 orang aja Ustaz. Oh, terus sekarang mana beliau? Yang itu kan tadi Muhammad Ihsan sama Haryanto yang di Mesir sekarang. Oh, berarti mereka langsung kuliah itu? Iya. Oh iya. Kalau kita gimana perjalanannya? Kalau saya karena pada saat itu
sudah tekadnya sudah bulat harus ke Mesir kuliah. Jadi karena tidak lolos di tes Kemenak, mau tidak mau cari cara lain, pokoknya harus bisa ke Mesir. Akhirnya karena pada saat itu saya sudah 4 tahun mondok belum pulang di Al-Usufa, oleh ibu saya dipanggil kembali ke kampung. Soalnya berat hati mau pulang karena cita-cita belum kecapai. Akhirnya mau tidak mau saya pada saat itu pulang di di kampung halaman. Setelah itu sekitar seminggu di kampung, teman saya menelpon, kata beliau ini ada jalur khusus katanya, tapi tidak langsung kuliah lewat mahat, kata beliau, lewat mediator. Terus saya tanya, kena berapa, maksudnya bayar berapa itu masuk di situ? Kata beliau 22 juta. Wah, mikir panjang kan, uang tidak ada, tapi saya bilang oke, daftarkan, kata saya. Akhirnya sekitar saya di rumah itu cuman sekitar 3 minggu. Akhirnya saya balik lagi ke Al-Usufa buat proposal. Proposal saya bagi-bagikan ada ke sebagian wali santri, ada juga ke warga-warga yang ada di Balikpapan. Akhirnya terkumpullah lebih pada saat itu. Alhamdulillah. Dan asbab karena itu Jadi alhamdulillah ya, lewat jalur itu akhirnya ada uang jajan juga ya. nah Ustaz. Terus setelahnya itu seperti apa? Akhirnya pada saat itu kata yang dari pengurusan, kata dia insya Allah Agustus berangkat. Tahun berapa? Tahun 2021. Tahun 2021 kata dia Agustus insya Allah berangkat, tapi qadarullah diundur lagi sampai bulan September. Di bulan September tanggal 8 kami berangkat sekitar 15 orang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, kemudian transit di Bandara Abu Dhabi, terus kemudian ke Kairo, Mesir. Alhamdulillah. Itu sempat ketemu sama mediatornya? Sempat di Bandara Soekarno-Hatta. Yang diminta itu apa pengurusannya? Yang diminta itu yang pastinya paspor, kemudian KK, KTP, kemudian surat apa itu? Surat nikah? Bukan, Ustaz. Rekomendasi dari Kemenak. Oh, sudah ada itu? Iya, itu harus ada itu. Itu yang minta kita atau mediatornya? Mediatornya. Dari kita. Mintanya di mana? Di ini kantor Kemenak. Yang di Balikpapan ini? Iya. Terus diizinkan? Diizinkan. Sampai di sana ditanya nggak di kantor Kemenak? Enggak. Karena yang membuatkan itu kebetulan guru sendiri. Oh gitu. Iya, alhamdulillah ya. Terus pas di Jakarta ketemu mediatornya berarti? Iya. Ketemu. Semuanya orang kumpul. Berapa orang tuh? Sekitar 15-an orang. 15 orang ya? Iya. Kemudian dari situ naik pesawat apa waktu itu? Pesawat apa ya? Pokoknya maskapai Qatar lah. Berarti sempat singgah di ini ya, di Istanbul ya? Enggak, dia transit di situ, Abu Dhabi. Oh, berarti bukan Qatar itu? Apa itu? Uni Emirat Arab. Iya. Iya. Iya, pakai pesawat itu. Karena dia kalau pakai Saudi Arabia pasti transitnya di Jeddah. Kalau pakai Oman Air pasti transitnya di Oman. Tapi di sini enggak ada maskapai Egypt itu enggak ada langsung ke ini. Enggak ada langsung Mesir, enggak ada maskapai, enggak ada dari Indonesia. Garuda pun kayaknya ada tapi harus pindah pesawat setelahnya kayaknya. Jadi pakai Emirat Arab atau Saudi atau Qatar itu langsung insya Allah tanpa pindah pesawat. Nah, dari situ terus ke Mesir gimana? Akhirnya
sampai di Mesir tanggal 9 September 2021, dijemput langsung sama mahasiswa Hidayatullah yang ada di Mesir. Oh, sudah dikabarin berarti? Iya, sebelumnya sudah dikabarin. Yang jemput langsung itu ketua. Tanggal berapa? Tanggal 9 Bulan apa gitu? September. Desember tanggal bulan 12. Jadi jemput langsung sama Ustadz Zangki, Imaduddin Zangki. Kebetulan pada saat itu beliau masih menjadi ketua Himayah, bersama dengan Ustadz Ilham. Kami dijemput langsung di bandara. Pas turun itu dari itu makan tuh makanan apa di awal? Ketika sampai di rumah peradaban, rumah Hidayatullah, kami langsung disuguhkan makanan Mesir, ya. Makanan ish itu, makanan khas Mesir bersama dengan gandum. Iya. Awal pertama kali makan itu merasakan seolah ini bukan makanan karena nggak enak betul rasanya. Tapi kata teman-teman dipaksa makan, katanya harus makan. Kalau tidak makan mau makan apa katanya di Mesir, karena ini aja makanannya. Terpaksa makan pada sih karena memang lapar. Itu pas makan itu es gandum itu sama campur apa itu? Namanya shakshuka. Sama dicampur suka. Iya, Sudah bisa makan suka. Iya, itu paling enak itu. Jadi kalau saya itu waktu turun itu makan kushari, itu kushari. Iya, kushari. Sama tojin. Oh iya, itu langsung muntah. Ya cuma makan dikit langsung. Tapi setelahnya itu malah enak. Habis itu makanan apa lagi yang dirasa di situ? Kalau hari pertama itu aja, hari pertama. Nanti setelah hari kedua kami langsung pergi ke warungnya. Langsung ke warung. Iya, ke tempat penjualan itu langsung beli langsung di situ. Karena lapar juga sih, tidak ada makanan di rumah, mau beli belum tahu juga, jadi langsung pergi ke situ beli langsung isnya. Jadi itu rombongan turun pergi beli ya? Hah? Rombongan ya pergi beli, diajak ya? Iya. Sempat main bola nggak di Mesir? Sempat juga ikut kayak ajang perlombaan futsal gitu. Menang? Itu antar apa gitu lombanya? Antar markas. Antar markas Islam yang di Mesir ya? Iya. Antar ormas-ormas ya? Iya. Jadi setelah itu berapa tahun di Mesir? Saya di Mesir sekitar. Itu sempat masuk di, kan habis itu pengurusan berkas lagi ya? Iya. Untuk sekolahnya itu? Iya. Itu seperti apa pengurusannya? Kami dibimbing langsung sama karena memang ada yang mengurus dari mediator. Jadi kami diarahkan langsung ke konsuler Labdir. Iya. Setelah itu kami ke mana itu? Amin Waton kah? Di situ berkas-berkas dicek, lalu kemudian mendaftar di Ma'had Bu'us Al-Islami. Oh, langsung daftar Mas Bos? Iya, langsung daftar. Itu masuk di mana? SMP, SMA? Pertama itu sebelum ke situ ada namanya di Rosa Khoso. Jadi